Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Berani saya tegaskan bahwa Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang spesialis dalam membalikkan situasi, membalikkan keadaan. Kalau pendengar sekalian bertanya, apa maksudnya pendeta bahwa Tuhan kita ini spesialis dalam membalikkan situasi atau keadaan? Saya pelajari begini. Yang pertama, dia itu spesialis dalam membalikkan keadaan dari kutuk menjadi berkat. Itu sebabnya Alkitab berkata Allah merubah kutuk menjadi berkat. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah akan mereka-rekakan untuk kebaikan. Itu sebabnya hidup Kristen percaya bahwa kita tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Kenapa? Karena kalaupun manusia melakukan yang jahat terhadap kita, di tangan Allah dirubah terlebih dahulu sehingga menjadi kebaikan buat kita. Itu sebabnya kita tidak boleh mengutuk siapapun. Orang yang suka ngutuk orang, buat saya adalah orang yang gak ngerti kebenaran. Kenapa? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Jadi kalau orang mengutuk kita, maka yang kita terima bukan kutuk tapi berkat, saudara. Karena itu jangan mau dengar apa yang orang dunia dengar. Telinga kita telinga surgawi. Artinya apa? Yang kita dengar adalah apa yang Tuhan ngomong, bukan apa yang dunia ngomong. Itu sebabnya Paulus bilang, hidup yang kujalani sekarang bukan hidup karena melihat, tapi karena percaya. Artinya hidup yang kujalani sekarang bukan apa yang kudengar, tapi apa yang kupercaya. Pokoknya apa yang Yesus ngomong itu yang kita pegang. Kalau manusia ngutuk kita sekalipun, jangan balas. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan kita merubah kutuk menjadi berkat. Oh saudaraku, dia spesialis dalam membalikkan situasi. Yang kedua, dia spesial dalam membalikkan situasi penderitaan menjadi kedewasaan. Orang dunia melihat penderitaan sebagai awal dari kekecewaan dan kehancuran, tetapi orang percaya melihat penderitaan ini justru proses pembentukan Tuhan untuk menjadikan kita dewasa. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah Daniel diproses Tuhan, tetapi kemudian dia menjadi pemimpin? Bukankah apa yang terjadi dengan Yusuf, dia diproses Tuhan, kemudian dia menjadi Perdana Menteri? Sadar Meshach Abednego diproses Tuhan, akhirnya menjadi orang yang berpengaruh di Babel. Oh, Daud diproses oleh Tuhan, kemudian dia diangkat sebagai raja. Ayub diproses Tuhan, dan bahkan kemudian Alkitab berkata Ayub diberkati 2 kali lipat dari keadaan sebelumnya. Ini yang saya mau ingatkan, dia mampu balikan keadaan dari kutuk menjadi berkat, dari penderitaan menjadi kedewasaan. Karena itu ketika kita melihat penderitaan, kita nggak bersungut-sungut, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu rancangan Allah. Allah mampu merubah penderitaan menjadi proses pendewasaan kita untuk makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Oh, yang ketiga saya pelajari, dia spesialis dalam membalikkan keadaan dan situasi, sehingga dia mampu membalikkan keadaan dari badai menjadi kekuatan iman buat kita. Tahukah saudara, selalu saya bilang badai adalah latihan iman kita. Itu gym rohani, ya kan? Itu pusat kebugaran rohani. Kalau kita mau kuat iman kita, maka kita harus berani melewati badai. Tahukah saudara, orang-orang yang hari ini imannya teguh, kita kadang-kadang terkagum-kagum dan berkata, aduh ini orang kok imannya kuat banget ya. Tapi kalau saya harus jujur katakan kepada setiap saudara, kenapa orang-orang itu imannya kuat? Karena dia sudah melewati badai. Oh, kita gak bisa kuat iman hanya dengan didoakan. Gak bisa kau datang ke pendeta lalu bilang, pendeta doain dong supaya iman saya kuat. Lu Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Iman kita timbul karena firman, lalu iman kita dikuatkan karena melalui tantangan-tantangan badai kehidupan. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita lihat badai dalam kehidupan, kita berkata terima kasih Tuhan. Berarti Tuhan sedang menguatkan iman saya, Tuhan sedang melatih saya untuk saya hidup di dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Dia adalah Allah yang spesialis
spesialis membalikan keadaan. Dari kutuk menjadi berkat, dari penderitaan menjadi kedewasaan, dari badai menjadi kekuatan iman. Dan yang keempat saya pelajari, dia spesialis dalam membalikan situasi dan keadaan. Dari direndahkan menjadi dimuliakan. Oh, manusia itu senang sekali merendahkan. Tetapi hidup Kristen bukan hidup yang membanggakan diri. Karena Alkitab jelas berkata, mereka yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang meninggikan diri akan direndahkan Tuhan. Pilihan ada di tangan saudara. Mau meninggikan diri dan akhirnya direndahkan, atau mau merendahkan diri dan akhirnya ditinggikan. Masing-masing saudara boleh menjawab. Tetapi kalau saya jadi saudara, maka saya berkata, lebih baik saya direndahkan. Dan biarkan saya juga tambah lagi merendahkan diri. Karena waktu saya direndahkan dan saya merendahkan diri, maka Tuhan akan meninggikan kita dalam kuasa anugerah dan kemuliaan yang sempurna. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan kita berjudul membalikan keadaan, ya kan? Karena itulah Allah kita. Dia spesialis dalam membalikan keadaan, dari kutuk menjadi berkat, dari penderitaan menjadi kedewasaan, dari badai menjadi kekuatan iman, dan dari direndahkan menjadi dimuliakan dalam kuasanya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang membalikan keadaan, kita mau sama-sama belajar ya Kejadian pasal 47. Kejadian pasal 47 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kejadian 47 ayat 1 sampai 12 di bawah judul perikop Yakub dan Firaun. Kejadian 47 ayat 1 sampai 12. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudara itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkata Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaranku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku ini sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Saudara bisa pelajari nggak di sini? Dari seorang yang akhirnya merendahkan Yusuf, Tuhan balikan keadaannya sehingga akhirnya mereka harus minta pertolongan dari Yusuf. Dan Yusuf tidak balas. Yusuf justru dikatakan, Yusuf menunjukkan kepada ayah dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik, saudara-saudara. Dan itulah Allah yang kita sembah. Allah yang gak mau kita balas yang jahat dengan yang jahat, tetapi balas yang jahat dengan kebaikan. Dia balikan keadaan. Itu sebabnya kita juga harus berani membalikkan situasi. Orang merancangkan yang jahat buat kita, kita tetap memberkati. Itu sebabnya saya ulangi sekali lagi, Tuhan kita spesialis dalam membalikkan situasi. Dan pertanyaannya, apa tujuan Allah untuk membalikkan situasi dan keadaan? Yang pertama, agar orang percaya tidak direndahkan. Kalaupun orang merendahkan,
tangan Tuhan akan mengangkat dan menyatakan kemuliaannya. Itu sebabnya hidup Kristen gak boleh minder. Engkau boleh diejek orang, engkau boleh dihina orang, tapi engkau tetap tenang karena engkau menyadari Tuhan yang menjadi pembela buat kita. Oh Tuhan, kita spesialis dalam membalikkan keadaan. Tujuan yang pertama, agar orang percaya tidak dapat direndahkan. Yang kedua, agar orang percaya dapat menyatakan kemuliaan Tuhan. Ketika manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan yang untuk kebaikan, dan semua dapat melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi yang pertama jelas agar orang percaya tidak dapat direndahkan. Yang kedua, agar orang percaya senantiasa dapat menyatakan kemuliaan Tuhan yang dahsyat dan lebih dahsyat lagi. Dan yang ketiga, agar orang percaya mengerjakan kehendak Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tujuan Tuhan untuk membalikkan situasi sehingga kita nggak pusing sama keadaan, kita nggak khawatir dengan tekanan, kita nggak bingung dengan omongan orang begini, omongan orang begini. Pokoknya kita cuma fokus pada apa yang Tuhan mau. Kita cuma fokus pada apa yang Tuhan kehendaki dan kita terus kerjakan kehendak Allah, maka kita akan melihat anugerah yang sempurna Tuhan nyatakan. Dan yang keempat, Tuhan kita spesialis dalam membalikkan situasi. Tujuannya agar orang percaya hidup senantiasa dalam ketentraman dan sukacita. Betul, kita ada di muka bumi yang sedang dihantam oleh badai ini, tetapi kita adalah warga kerajaan sorga yang punya kepastian kemenangan, punya kepastian damai sejahtera, punya kepastian jalan keluar. Karena itu orang percaya dimanapun, dalam situasi apapun, dia tetap hidup tentram, dia tetap hidup bersukacita. Karena firman Tuhan berkata jelas, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Hiduplah tentram dan sukacita, karena kita warga kerajaan sorga yang memiliki Allah yang ahli dan spesialis membalikkan situasi keadaan dari kehancuran yang dirancangkan oleh dunia menjadi kemuliaan yang dirancangkan oleh sorga bagi yang percaya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah anugerah kasih karunia berkat kuasa Tuhan yang sempurna boleh terjadi. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, yang mungkin situasi yang mereka hadapi sedang buruk, tapi hari ini kami imani bahwa Tuhan ahli dalam membalikan keadaan sehingga kutuk menjadi berkat, penderitaan menjadi kedewasaan, badai menjadi kekuatan iman, bahkan direndahkan menjadi dimuliakan bersama dengan Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.